Halo, selamat datang kembali di channel Al Teknisi. Jangan lupa like dan subscribe dan share, dan untuk komentar silahkan tombol kolom komentar bagian bawah, dan untuk menonton uploadan video baru dari Al Teknisi silahkan tombol lonceng sampai berdering, dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Al Teknisi. Di sini ada TV mesin merek Wacom ya. Wacom untuk ukuran 14 sampai 21 in ya. Wacom dengan nomor seri 064 100000457 ya. Di sini saya akan modif di bagian tegangan vertikal ya, karena TV ini mengalami rusak pada vertikal. Lihat bagian sini ya, ada air yang terbakar ini. Sini lihat itu ada air yang terbakar di bagian sini ini ya. Terus IC vertikal ini yang aslinya sudah rusak dengan nomor seri LA 78141 ya. Di sini karena saya cek tegangannya terlalu berlebihan ya, atau terlalu tinggi. Bentar, saya balik TV-nya ya. Lihat bagian jalur sini ya. Bentar. Air yang terbakar tadi ada di jalur input ya, input tegangan vertikal pada pin R461. Kelihatan. R461 ini yang terbakar, input IC vertikal. Kalau di sini saya cek, R ini berukuran bawaan aslinya ya, berukuran 10 ohm. Karena tegangan vertikalnya ini diambil dari tegangan 30 volt. Terus yang dibutuhkan IC vertikal ini 24 ya, maksimalnya di bawah 30 volt ya. Karena terlalu tingginya pada tegangan sekunder, terus dihambat dengan R dengan ukuran 10 ohm dengan kapasitas kalau nggak salah itu 1,5 watt ya. R-nya asli bawaan dari mesinnya itu, dan sudah saya coba dengan ukuran yang sama 10 ohm. Ternyata R ini mengalami panas ya, panas sekali. Terus panasnya itu berlebihan, sehingga R ini kalau bisa bertahan tidak begitu lama ya. Di sini saya coba modif pada tegangan vertikal yang berlebihan, dan terus saya gunakan R 1 ohm ya, 1 ohm coklat hitam kuning emas. Ini 2 watt ya, maaf ya, 1 watt. Tapi R ini tidak mengalami panas, tapi tegangannya dalam kondisi 30 volt. Kalau kita gunakan 10 ohm, tegangannya maksimal 24, 25 atau 26 ya. Tapi R ini tidak mampu bertahan dalam kondisi panas yang berlebihan. Seperti itu. Di sini saya mau modif untuk
mengurangi suatu tegangan untuk merubah pada mesin webcam ya, slim ya, ini slim, tipe slim, bukan TV biasa karena di sini ada EW-nya. Atau AUC EW ya di sini. Dan mode vertikal ini ada dua cara ya. Tapi sekarang saya coba perlihatkan tegangan yang hadir pada vertikal. Untuk bagi para pemula, kalau tegangan terlalu tinggi jangan lamaan ya. Hanya cukup mencoba aja mengetahui tegangan yang hadir. Dan TV ini sudah dalam kondisi cermut ya, cermut normal ya. Seperti biasa, langsung saja ground taruh di hitam, taruh di ground, kemudian taruh di volt 200 ya. Kita lihat tegangan yang hadir. Di sini saya coba pakai resistor 1 ohm ya, 1 ohm. Saya pasang dulu, bentar. Oke, sudah saya pasang ya, R 1 ohm. Kemudian kita lihat hadir tegangan yang hadir. Kita coba cek, bentar, biar kelihatan. Ini IC vertikalnya sudah saya ganti ya. Sekarang saya colokkan listriknya sambil melihat tegangan yang hadir pada input ya, pada kaki kapasitor. Sini kaki input. Kemudian saya colokkan, TV menyala. Lihat ukurannya 31 volt. Kalau masuk dalam out R terukur sama karena ini 1 ohm. Dan lihat tampilan layar TV sudah menyala, tapi tegangan berlebihan ya. Saya matikan dulu. Ini terlalu berlebihan karena yang dibutuhkan maksimal di bawah 30 ya, karena kapasitasnya sekian ya. Biasanya itu vertikal standarnya 24 volt atau 26. Sekarang saya akan modif tegangan vertikal. Ada dua cara, nanti saya praktekkan supaya Anda paham ya, cara mengurangi tegangan pada vertikal. Kalau menggunakan R ini tidak panas ya, karena 1 ohm. Kalau menggunakan 10 ohm, lama-kelamaan R-nya menjadi panas ya, panas berlebihan, atau panasnya terlalu tinggi ya. Bisa mengakibatkan lama-kelamaan R itu mengalami putus atau terbakar, kemudian rusaknya pada IC vertikal juga ikut rusak juga, bisa short juga. Oke, langsung saja cara modif yang pertama. Yang pertama adalah kita open pada out dioda ini ya. Di sini kosong. Terus yang atasnya itu dioda tegangan 110 B+. Terus yang ini tegangan vertikal. Kita open kakinya, kita lepas satu, yang satunya kita biarkan. Ini cara yang pertama ya. Saya singkat dulu, saya open
kakunya. Dan setelah saya open ini ya, kemudian kita balik TV-nya. Mesin TV-nya ini kita balik lagi. Setelah kita balik mesinnya, lihat di bagian sini ya, dioda jalur vertikal. Ini ya, kita angkat ke atas seperti ini. Bentar, seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian siapkan kabel yang bisa masuk pada sela-sela trafo ini ya. Seperti ini, yang bisa masuk seperti ini. Gunakan kabel yang kecil. Langkah pertama, ini kita sambung pada kaki dioda yang kita open atau kita lepas. Seperti ini. Seperti ini, kelihatan ya. Kemudian masukkan ke lubang sela-sela trafo. Kurang lebih 3 putaran. Sesuaikan tegangan yang dibutuhkan ya. Lilitannya itu seperti ini. 3 putaran. Seperti ini ya. 3 lilitan. 1, 2, 3. Terus yang satunya ini kita masukkan pada pin kaki ini ya, dioda yang kita open tadi di bagian sini. Bagian sini ya. Ini setelah kita out, kemudian kita pakai kabel, kemudian dililitkan masuk ke sela-sela trafo ini antara primer dan sekunder. Terus ini kita masukkan lagi ke lubang di bagian kaki dioda yang sudah saya lepas tadi. Ini cara yang pertama. Terus cara yang kedua, kalau untuk tegangan bisa Anda praktekkan sendiri. Saya bukan tipu-tipu, ini pengalaman saya. Terus cara yang kedua seperti ini. Sebentar saya lepas dulu ya. Cara seperti ini bisa Anda gunakan pada mesin TV merek lain ya. Selain Becom, bisa merek asli bawaan TV-nya atau merek TV yang bermerek. Umpama tegangannya terlalu tinggi, bisa Anda menggunakan kabel seperti cara saya ini. Terus kalau Becom merek TV seperti ini cara yang kedua ya. Kita lepas dioda yang kita open tadi. Kita lepas semua. Terus di sini ada jalur sini ya. Ini ada jalur pin yang kosong. Ini tegangan terukur 26 ya. Kapasitasnya itu outnya dari primer ke sekunder ini berukuran 26,7 volt. Kalau di bagian sini 30 volt. Sebenarnya itu 33 ya. 33 karena tegangan terlalu tinggi, maka saya ambil dari tegangan ini ya. Kita manfaatkan tegangan yang kosong ini. Sekarang kita lepas dulu diodanya. Bentar. Bagian sini ya, bagian sini. Ini outnya dioda ya, menuju yang seperti saya tutorialkan tadi untuk mengurangi tegangan. Ini cara yang kedua, kita lepas pada kaki dioda ini ya, atau diodanya kita lepas. Karena di sini
Untuk bagi para pemula, tegangan di sini dan sini kosong. Ini tegangan 11 volt. Terus yang satunya ini tegangan ini 5 volt, terus yang ini 14, berapa gitu. Koma 5 ya. 14,5, 5 volt 11. Terus di sini 26,7, di sini sebenarnya itu 33, tapi dengan ukuran kalau kita tes tadi 31. Terus yang satunya ini B plus 110 atau 116. Terus yang satunya ground. Sekarang cara yang kedua saya praktekkan. Kita open atau kita lepas dioda. Seperti ini, kita lepas diodanya. Setelah saya lepas, ini ya, ini yang tegangan vertikal. Sekarang saya menggunakan tegangan yang di sini ya, yang kosong tadi, dioda yang kosong. Ini diodanya bisa Anda gunakan kembali, tapi untuk sementara saya gunakan yang kakinya lebih panjang ya, biar untuk mempermudah cara menyodornya. Seperti ini. Ini kondisi kosong ya, tidak ada kakinya. Kita taruh di bagian sini di tegangan 26,7. Jangan sampai terbalik ya. Di sini ada simbol positif dan negatifnya. Seperti ini. Bentar. Seperti ini ya. Yang bawaan TV-nya tidak saya pakai, saya alihkan ke pada kaki satunya ya. Kemudian kita coba pada tegangan. Bentar. Tadi saya lepas ornya, sekarang saya pasang kembali dengan posisi or yang sama, 1 ohm. Setelah saya pasang, kemudian kita colokkan TV-nya, terukur berapa tegangan yang hadir pada input vertikal. Saya colokkan TV-nya ya. Langsung taruh di input kaki vertikal, kita lihat tegangan. Dia terukur 27,7 ya. Menurun. Kemudian Anda sentuh di bagian sini ya. Coba hangatnya biasa, itu artinya normal. Kemudian tampilan layar tidak berefek. Sebentar, saya colokkan antena. Oke, sudah saya colokkan antena. Lihat tampilan gambar normal ya, tidak berubah. Atas bawah tidak menyempit. Terus lihat tegangan di sini. Kita lihat cek ulang tegangan yang hadir pada B plus. Dia terukur 111 ya, normal. Vertikal setelah R terukur 27,2 ya. Dan R ini tidak panas, normal, tidak panas sama sekali. Kalau lama kelamaan ya hangat normal, hangat biasa, bukan panas berlebihan.
Seumpama terjadi pada gambar di atas bergaris tebal atau umpama ada ya gambar bergaris tebal, bisa Anda buka cermot, mode cermot seperti itu. Dan perlu saya jelaskan lagi, mengapa setelah saya modif seperti ini, dalam kondisi seperti ini sangat aman sekali, karena tegangan sekunder ini ada 2 jalur yang mengambil dari tegangan titik vertikal yang 30 volt ya, 32 atau 31 volt tadi. Itu yang satunya menuju pada IC program ya. Kalau kita ikuti di sini berukuran 8,7 volt. Karena di sini ada pembatas atau genre. Ada dioda genre untuk pembatas tegangan, sehingga yang dibutuhkan IC program ini 8,7 volt. Dia masuk pada TR, terusnya lagi masuk TR, diproses melalui TR ini. Kalau kita ikuti masuknya pada tegangan di jalur IC program ini. Yang satunya, seumpama ini tegangannya terlalu kecil, tidak jadi masalah. Pada tegangan 8,7 lebih lebih aman, karena R-nya ini tidak begitu berat menahan beban pada tegangan yang tinggi ya, seperti itu. Seperti kayak gini, kalau kita menggunakan 10 ohm, maka yang hadir tegangan di sini 24. Biasanya kalau 24 volt ini ada garis di atas pada gambar ya, ada garis tebal biasanya seperti itu. Kemarin ada saudara kita yang bertanya, garis tebal di bagian atas setelah dicermot dalam kondisi mentok ya mungkin, tapi tidak bisa berubah. Penyebabnya satu, tegangan inputnya vertikal kurang, bisa jadi kapasitornya sudah kering, dan pernah saya alami juga IC vertikalnya sudah kapasitasnya menurun seperti itu. Ini ada di video saya yang kemarin pernah pergantian IC vertikal bergaris tebal, bagian atas tidak bisa hilang walaupun sudah saya ganti semua di blok vertikal. Hasilnya tetap nihil. Setelah saya ganti vertikal, akhirnya kembali normal. Untuk motif seperti ini hanya khusus untuk mesin Wacom ya. Kalau Anda menggunakan sebuah kabel dililitkan pada trafo, ini bisa Anda gunakan segala jenis merek TV ya. Bisa Anda praktekkan. Kalau yang ini khusus karena Wacom ini ada tegangan yang kosong di tegangan 26,7 volt di sini. Jadi di sini saya modif, saya manfaatkan supaya tegangan tidak terlalu tinggi pada IC vertikal. Dan khususnya bagi para pemula, kalau Anda mengganti mesin Wacom ya, ini pergantian mesin TV-nya, ini bukan TV mesin aslinya, kita pergantian, kita diganti maksudnya. Nanti setelah Anda mengganti mesin, coba cek R input vertikal ya. Pasti Anda akan mengalami hal yang serupa. R-nya pasti mengalami kondisi panas tinggi. Tegangannya itu diambil dari tegangan yang tinggi, maka R-nya tidak mampu menahan beban yang berat
karena dibutuhkan vertikal 24 ya minimal seperti itu. Dan ada satu lagu saya jelaskan. Biasanya TV webcam ini diambil tegangan tinggi itu memang dari produk TV-nya tidak membatasi pada settingan remote ya, karena di situ ada V vertikal atau V video itu bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Kalau kita taruh tegangan yang rendah, settingan pada remote nanti bisa terbatas, tapi di sini tidak berefek karena saya turunkan lebih sedikit daripada 30 volt. Terlalu tinggi mungkin ya, karena efeknya bisa merusak IC vertikal atau resistor terbakar ya, seperti itu. Oke, sekian ya dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Saya tidak mengharapkan apapun dari kalian, cuma ingin berbagi pengalaman dan berbagi ilmu supaya pengalaman saya ini atau ilmu pengetahuan saya ini bisa bermanfaat buat orang lain. Sekian, kami